Halo guys, kembali lagi di konten review mainan Sugago. Ya, kali ini kita kedatangan McFarlane Dr. Fate dari movie Black Adam. Aku tuh kalau boleh cerita sedikit, aku tuh dapat mainan ini di diskon 50 atau 70% gitu. Nah, biasanya mainan-mainan diskon itu karena nggak laku ya. Aku tuh nggak tahu kenapa ini bisa nggak laku. Tapi kalau dilihat secara langsung ini tanpa dibuka boxnya, itu keren sih bagian kostumnya karena cukup berpola. Kalau nanti kita lihat detailnya, teman-teman bisa lihat bahwa kostum berpola. Tapi memang minus dari yang kita lihat bisa langsung sebelum kita unboxing, mainan ini minim aksesoris. Cuman ada figur dan stainless dan gambarnya di belakang kalau kelihatan dari luar ya. Tapi nggak tahu kita lihat detailnya gimana, di dalamnya ada apa lagi. Apakah mungkin ada misteri yang baru? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti kalau dari sekilas ini oke sih figurnya, mantap dari shootnya sebelum di unboxing. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat detailnya. Let's go. Dr. Fate kalau bisa dilihat ini looksnya oke sih. Terus ini sampingnya, ini belakangnya, ini sampingnya lagi, ini atasnya, dan ini bawahnya. Jadi inilah tampilan setelah dia dibuka dari boxnya. Mari kita gunting figurnya. Kalau dilihat dari detail ini deh. Oke, kita coba gunting dulu ya. Tuh, ngeluarin figurnya. Kita buka, terus nyangkut sama capnya. Gila, capnya keren bay. Gila. Ini kita keluarin figurnya. Aduh, berat. Anjir, susah tuh. Aduh. Oke, kita next video untuk buka itunya ya, capnya. Jadi ini aku tambahin background biar kalian bisa lihat lebih detail. Setelah dibongkar, kita dapat stand base. Cukup oke untuk stand base nya. Kita dapat kartunya juga ada cerita tentang Dr. Fate. Kalau teman-teman bisa lihat dengan detail dan bisa baca nanti, cuman mau baca, ada di kartunya. Dan ini dia figurnya, Dr. Fate nya. Untuk secara sekilas setelah di unboxing barbar ya, Marvel McFarlane tidak bersahabat dengan kotak ini yang paling lembut ini untuk membuka kotak. Jadi kita akan lihat detail artikulasinya di dalam kotak putih. Let's go. Jadi kurang lebih seperti ini cara memasang stand base nya. Aku juga awalnya bingung nih gimana, rupanya tinggal surutkan aja, sep. Nah, seperti itu jadi stand base nya. Oke, mari kita lanjut review artikulasi dari Dr. Fate nya ya. Artikulasi apa sih, sebagus apa sih figur ini? Untuk kita mulai dari penilaian head sculptnya, nggak tahu ini keren banget. Kesan mengkilatnya tuh movie akurat, dan nih di sini ini movie akurat sekali. Di dalam movie-nya satu itu tertutup, kupingnya hanya satu yang terbuka, cukup movie akurat. Tapi agak kelihatan peang kali ya setelah ditutup itu. Oke, kita lihat artikulasi kepalanya ya. Ini artikulasi kepalanya bisa sampai ke bawah sini, Oke. Kalau ke belakang dia bisa sampai sedongak ini. Oke, kalau kita miringkan ke samping dia bisa sampai sini ya. Kita sampingkan satu lagi, dia bisa sampai sini. Tapi ada satu yang keren dari figur ini, salah satu detailnya di sini tetap masih ada chin, bagian dari kepalanya, dagunya nampak di sini. Ini adalah satu detail dari figur ini, dagunya nampak. Ini jubahnya cukup lentur, tapi
Apakah ini bakal mengganggu artikulasi tangannya? Mari kita coba. Untuk tangannya bisa sampai sini, tidak mengganggu sama sekali jubahnya. Walaupun kalau kita lihat dari gini mungkin kelihatan membatasi artikulasinya, tapi setelah diginiin masih cukup sampai jauh ya, cukup jauh ini, dan tidak mengganggu sama sekali. Oke, begitu juga kita lihat artikulasi tangannya. Oke, kita lihat tangan ini harusnya bisa double joint. Nih, bisa sampai seperti ini sejauh ini tangannya. Oke, bicepnya bisa 360 derajat harusnya. Oke, bisa kalian lihat. Nih, bisa 360 derajat. Bisa kembali lagi. Creepy tapi. Ya, bisa 360 derajat untuk bicepnya. Nah, mari kita lihat tangannya ini bisa juga gini, bisa diputar nih. Teman-teman bisa lihat langsung tangannya bisa diputar seperti ini. Oke, untuk artikulasi tangannya oke. Badannya harusnya kalau lihat dari proporsinya harusnya bisa dapat 360 derajat juga untuk putarannya, tapi kita coba. Oke. Sampai sejauh ini kayaknya 360 derajat cukup sih sampai jauh ini, dan iya kembali lagi cukup oke di bagian perutnya ya, 360 derajat. Nah, kalau dia nunduk cuman sampai segini. Kalau dia nunduk, teman-teman bisa lihat dia cuma nunduk sampai sini, cukup terbatas untuk kalau nunduk. Kalau ke belakang dia bisa sampai sejauh ini. Kalau ke belakangnya, ini teman-teman bisa lihat. Oke, bagian badan oke, cukup oke ya. Di bagian kaki dia bisa sampai sini untuk sampingnya. Ya, dia bisa sampai sini. Bisa juga double joint ini kakinya. Kalau lihat gini, ini bisa double joint gini, ke bagian kakinya ya. Oke, di bagian pergelangannya juga ini salah satu yang oke dari McFarlane. Dia di bagian sendi jari jempol tuh bisa gini. Tuh keren nih, bagian sini keren tuh. Terus juga bisa sampai sini. Anjir, ankle-nya killer nih sampai sini di McFarlane. Kalau ke atas dia sampai segini, sampai sejauh ini. Oke, ini ankle-nya cekot kalau ke atas ya. Oke, ini kalau ke bawah. Oke. Tapi kalau diputar nggak bisa, karena dia tuh kayak Lego yang dijepit dua arah. Nih teman-teman bisa lihat langsung, jepit dua arah. Jadi dia tuh nggak bisa diputar, karena dia yang dari atas itu jepit ke bagian pergelangan kakinya. Oke, untuk artikulasinya figur ini cukup oke ya, cukup menarik, cukup luwes untuk artikulasinya. Nah, kalau yang aku suka tuh dari figur ini itu selain di bagian topengnya yang bisa mengkilat, walaupun ini catnya bukan glossy kali, tapi dia tetap bisa menghasilkan cahaya yang cukup timbal balik ya, kayak glossy. Padahal ini kayak semi doff kalau dilihat secara langsung, tapi pada saat dikenakan cahaya dia bisa memantulkan cahaya, movie akurat. Dan juga ini di bagian dagunya seperti yang saya bilang, dia nampak masih ada bagian mukanya, chinnya itu, dagunya itu masih kelihatan, movie akurat sekali dan detail. Juga ini kalau teman-teman bisa lihat nih bagian shootnya tuh kerennya tuh dia berpola nih, teman-teman bisa lihat nih, shootnya itu berpola, bahkan sampai di capnya itu berpola. Ini cetak keren ya. Seperti yang aku bilang, figurnya ini oke, tapi minim aksesoris karena dia cuma dapat stand base dan juga kartunya, cuman itu. Tapi McFarlane juga nggak pernah banyak ngasih aksesoris ya. Kita juga tahu bahwa McFarlane itu nggak banyak ngasih aksesoris. Ya maklum aja, dengan harga mainan yang cukup murah minta aksesoris banyak, Anda kena tampol. Oke.
Oke, sekian dulu dari artikulasinya. Itu adalah review detail dari figurnya. Kalau boleh aku kasih rating, figur ini aku kasih 7,5/10 deh. Dikarenakan untuk figurnya itu keren di bagian artikulasinya, bahkan sampai pergelangan tangannya masih bisa diputar, sendi-sendinya oke. Bahkan yang saya ragukan tadi adalah di bagian jubahnya yang menutupi tangan. Ternyata pas kita gerakkan cukup oke. Tidak mengganggu dan elastis. Dan juga detail di bagian dagunya masih kelihatan kalau kita lihat dari bawah. Begitu juga dengan bajunya yang berpola sampai ke cap-capnya, itu keren sekali. Itu sih yang terbaik dari figur ini. Tapi minusnya itu ada di bagian aksesoris. Sayang sekali tidak diberikan aksesoris efek saat dia mengeluarkan powernya. Tapi ya begitu juga, kita tahu McFarlane tidak memberikan aksesoris yang banyak kalau dia sudah ngasih stand base. Jadi itu dia review singkatnya. Jangan lupa subscribe, like, bahkan follow akun-akun sosial media saya yang lain, biar bisa lihat update tentang mainan ataupun yang lain. See you teman-teman next video. Yeah.